Next performance, Choreotherapy by M. Raka Renaldi, Gaya Gita Studio, Indonesia. Penari, Abil Abdul Roshid, Siti Fadila Hoirunisa, Alinsa Sekar Tanjung, Adelia Anggraini, Ashifa Maulida, Kansa Najla Firdaus, Raisa Raya Aurelia, Zakia Sabilatul Rahma, Cynthia Marsha Octavia, Sekar Mawar. Komposer, Muhammad Anjara Darojatun MPD. Koreografer, Muhammad Raka Renaldi SPD MSN. Selamat menyaksikan. Halo. Saya Muhammad Raka Renaldi dan Ananda Gita Rosari. Sudah 15 tahun semenjak lulusan kami dari kampus tercinta Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang kami bisa kembali. Selama 15 tahun kami tak lagi berkutat dengan riset artistik tentang kedalaman isi dari sebuah ide karya. Melainkan tiap tahunnya kami habiskan dengan melihat bagaimana perkembangan tubuh tari yang perlahan-lahan melekatkan kemampuan estetika gerak dan bentuk tari dalam setiap fase pertumbuhannya. Melihat bagaimana murid-murid kami belajar, meniru, dan tak jarang mereka berimprovisasi sehingga mengembangkan karakter yang tak lagi mengkopi setiap bentuk yang kami ajarkan. Mereka berevolusi menjadi penari-penari yang memiliki karakter ketubuhan tarinya masing-masing. Namun seiring tumbuhnya kemampuan menari, ada karakter kejiwaan yang juga tumbuh membersamainya. Seperti kata orang bijak, bahwa bakat itu dibentuk bukan diwariskan. Maka kemampuan tubuh menjadi bisa menari perlulah ditopang oleh setiap usaha dan waktu yang dikorbankan untuk berlatih bekerja keras menggapainya. Tak jarang ada batin yang terluka karena kompetisi antara tubuh dan kemauan. Belum lagi dibenturkan oleh lingkungan sosial yang juga ikut berkompetisi. Melihat perubahan sikap dan sifat seiring bertumbuhnya kemampuan menari menjadikan nilai lebih bagi kami dalam mengajarkan tari. Melihat sifat keras yang menjadi lembut, karena menari menahan emosi juga tenaga yang disalurkan dalam tiap gerak tari haruslah tepat. Ada pula yang tadinya apatis atau kurang bisa bersosialisasi menjadi pribadi yang rendah hati dan saling peduli karena diharuskan bekerja sama dalam kelompok tari. Namun, tak semua sifat yang tumbuh merupakan sifat yang positif. Tak jarang, kami juga harus memperbaiki sifat yang tumbuh ke arah yang berlebihan. Seperti munculnya rasa sombong dan angkuh karena merasa paling mahir dan bisa di antara yang lain. Kami harus meredam itu agar mereka menjadi pribadi yang baik dalam perilaku melalui proses belajar tari. Karya ini kami beri judul Choreotherapy, di mana koreografi dalam pembelajaran dan pelatihan tari menjadi bagian dalam proses terbentuknya sifat kejiwaan yang sehat dan penuh rasa optimis. Proses penyeimbangan otak kanan dan otak kiri, daya hafal dan cepat berpikir yang semakin terlatih juga sifat-sifat baik yang ditanamkan dalam setiap proses pembentukannya. Bagi kami yang seorang pengajar, belajar tari bukan lagi sekedar mentransfer kemampuan menari kami kepada murid-murid, melainkan upaya kami melahirkan kembali pribadi yang baik dan berkemampuan untuk bisa menjadi sebuah karya seni dalam setiap tingkah lakunya. Karya ini merupakan upaya konsisten kami dalam membuat karya tari ilmiah ketika menampilkan karya dalam lingkungan festival akademisi. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kami dan menyadarkan masyarakat pada umumnya bahwa belajar tari juga bisa merubah karakter menjadi lebih baik. Hadirin para apresiator yang kami hormati. Choreotherapy. Bangun lagi, hidup lagi, sekali lagi. Satu kali diberikan hidup, 2 kali ingin mati. 3 kali terseok untuk bangkit. 4 kali kembali terjatuh. 5 kali melawan balik. 6 kali mengulang semua. Hidup cepat sekali bergulir. Berputar dan berputar. Memang belum tampak ujungnya. Terus mencari pegangan, lamunan di antara sesak, keringat yang terhitung tak seberapa. Tujuan yang entah apa. Kita dikejar waktu. Terasa membosankan. Tapi apa bedanya stagnansi dan konsistensi?
Berjalan di tempat sama pentingnya dengan berjalan maju. Sama pentingnya dengan berjalan mundur. Yang berbahaya adalah terburu-buru, memaksakan langkah. Mungkin untuk bisa lebih cepat, kita perlu melambat. Sok pintar. Jauh-jauh deh lo. Sok rajin banget. Gak ada sih. temennya lo. Jangan sok peduli deh. Banget. Sok rajin banget. Gak ada sih. temennya Caper lo. banget. Jangan sok peduli deh. Sendirian aja aja ngomongnya ngomongnya sama sahabat. Sok pintar. Jauh-jauh deh lo. Gak ada temennya lo. Sok cantik Caper banget. banget. Sok rajin banget sih. Bersih-bersih Sok rajin kayak banget bapak sih. aja. Sok pintar. Jauh-jauh Jangan sok deh peduli lo. deh. Kamu jelek. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah, bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bully. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying.
diejek oleh seorang pembuli. Karena justru itulah yang mereka inginkan. Mereka akan senang ketika melihat kita terganggu atau tersinggung. Mari kita ingat bahwa humiliation need acceptance. So, nobody can humiliate us except we accept them. Yang artinya, penghinaan itu memerlukan penerimaan. Jadi tak ada seorang pun yang bisa dan mampu menghina kita, kecuali kita sendiri yang dengan sengaja menerima hinaan-hinaan itu. Dari bullying ini kita bisa belajar bahwa kalau mencari pengobat rasa sakit dan pengakuan dengan cara berlaku kasar, menghina, dan meledek orang lain, maka itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Kalau kita memang ingin mendapatkan kesembuhan hati, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain, maka berusaha bermanfaatlah dan hargai juga orang lain.